Hari ini kita bakal ngulik sebuah teka-teki super menarik dari dunia pendidikan di Swedia. Ini kisah nyata dari studi tahun 2023 tentang apa yang terjadi waktu para ahli, yaitu guru-guru yang udah super pengalaman, tiba-tiba dipaksa jadi pemula lagi. Coba deh bayangin sejenak, kamu itu guru jago, ahli banget di bidangmu. Tiba-tiba atasan ngasih tugas buat ngajar subjek yang kamu sama sekali nggak ngerti. Panik nggak sih? Nah, persis itulah dilema yang dihadapi ribuan guru di seluruh Swedia. Jadi, ceritanya dimulai tahun 2018. Pemerintah Swedia bikin gebrakan. Pemrograman komputer alias coding jadi pelajaran wajib buat anak SD umur 10-12 tahun. Keren kan? Visioner banget. Tapi di sisi lain, langkah ini justru menciptakan satu masalah raksasa yang nggak terduga. Nah, ini dia nih, biang keroknya. Lihat deh grafiknya, jomplang banget kan? Hampir semua guru yang ditugaskan buat ngajar coding ternyata nggak pernah dapat pelatihan formal sama sekali soal itu. Ibaratnya mereka disuruh berlayar di tengah badai, tapi nggak pernah diajarin cara nyetir kapalnya. Para peneliti punya istilah keren buat fenomena ini, regressed expert. Artinya seorang ahli yang terpaksa turun kasta jadi pemula. Bayangin aja seorang koki bintang Michelin tiba-tiba disuruh ngerakit mesin roket. Semua skill ngajar mereka yang udah canggih itu mendadak kayak nggak ada gunanya pas berhadapan sama materi yang asing banget. Pengakuan super jujur dari seorang guru bernama Anna ini menggambarin semuanya. Dia bilang, saya belajar hampir secepat para murid. Ini bukan lagi soal guru mengajar murid, ini udah jadi balapan antara guru dan murid buat belajar materi yang sama. Terus, pertanyaan besarnya, gimana cara mereka survive? Nah, para peneliti akhirnya turun tangan langsung. Mereka wawancara 14 guru buat ngebongkar trik dan strategi rahasia yang diciptakan para guru ini buat bertahan hidup di dalam kelas. Oke, temuan pertama sebenarnya nggak terlalu kagetin. Para peneliti nemuin 5 strategi yang emang udah biasa dipakai buat ngajar teknologi. Ini kayak peralatan standar buat para guru deh. Salah satunya aktivitas unplug, yaitu ngajarin konsep coding tanpa perlu nyentuh komputer sama sekali. Contoh paling kreatifnya datang dari guru bernama Bella. Dia bilang, murid-murid akan memprogram saya untuk membuat roti lapis. Jadi dia pura-pura jadi robot, dan muridnya harus kasih perintah yang super detail, langkah per langkah. Ini cara yang jenius banget buat ngajarin logika algoritma tanpa perlu pusing sama kode. Tapi, kalau ceritanya berhenti di situ aja, nggak seru dong. Di luar dugaan, para peneliti nemuin 3 strategi baru yang bener-bener unik. Taktik-taktik yang lahir murni dari tekanan dan kreativitas para guru di medan perang kelas. Oke, mari kita bongkar penemuan baru yang pertama. Namanya strategi DIY alias kerjakan sendiri. Dan ini bukan sekedar slogan loh, ini adalah solusi buat masalah yang sering banget terjadi di kelas komputer. Inti dari strategi ini simpel, tapi ampuh banget. Setiap siswa harus pegang kendali. Para guru sadar, kalau kerja kelompok, seringnya cuma satu anak yang aktif ngetik kode, sementara yang lain cuma nonton. Nah, strategi DIY ini maksa setiap anak buat benar-benar kotor tangan langsung sama kodenya. Guru bernama Camilla ngejelasinnya pas banget. Dia lihat kalau kerja kelompok, anak yang paling jago atau paling pede pasti ngambil alih komputer. Dengan sistem kerja sendiri-sendiri, setiap anak bahkan yang paling pemalu sekalipun jadi punya kesempatan buat mencoba dan nggak takut salah. Oke, lanjut ke penemuan kedua yang nggak kalah keren. Gamifikasi. Kamu mungkin udah sering dengar istilah ini, tapi cara guru-guru ini menerapkannya, wah cerdik banget. Gamifikasi itu intinya memasukkan elemen permainan ke dalam proses belajar. Tapi ini bukan sekedar ngasih stiker bintang. Guru-guru ini sampai bikin kompetisi, sistem level, dan bahkan semacam mata uang khusus di dalam kelas biar belajar coding jadi terasa kayak main game petualangan. Ini mungkin contoh favorit saya. Ada guru namanya Jack, dia bikin sistem kristal bantu. Setiap murid dapat 2 kristal di awal pelajaran. Kalau mereka mentok dan butuh bantuan guru, mereka harus bayar pakai 1 kristal. Sistem jenius ini bikin murid mikir 2 kali. Ini aku beneran butuh bantuan atau masih bisa coba sendiri ya? Dan penemuan baru yang terakhir adalah strategi progresi. Mungkin kedengarannya simple ya, mulai dari yang gampang ke yang susah. Tapi cara mereka menyusun tahapannya itu menunjukkan pemahaman yang dalam banget tentang cara ngatasin rasa takut murid sama coding and. Jadi para guru ini bikin semacam peta belajar yang jelas banget. Mereka nggak langsung lempar murid ke kode-kode yang bikin pusing. Langkah pertama, main-main dulu tanpa komputer, kayak memprogram gurunya. Langkah kedua, baru deh pakai program visual yang tinggal geser-geser balok kayak Scratch. Baru di langkah ketiga, pas dasarnya udah kuat, mereka kenalin kode yang diketik. Jadi sekarang kita punya 8 strategi keren, 5 yang udah ada dan 3 yang baru.
Wah, kayaknya masalahnya udah beres dong ya. Para guru ini emang pahlawan. Tapi ternyata ceritanya belum selesai sampai di sini. Para peneliti sadar ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Dan disinilah plot twistnya. Para peneliti nemuin pola yang mengejutkan. Hampir semua strategi brilian tadi itu ternyata adalah strategi mengajar yang sifatnya umum. Gamifikasi, kerja mandiri, progresi, semua itu bisa dipakai buat ngajar sejarah, matematika, atau seni. Itu semua bukan strategi yang spesifik buat pemrograman. Nah, ini membawa kita ke satu konsep kunci dalam pendidikan, Pedagogical Content Knowledge atau PCK. Gampangnya gini, tahu cara mengajar, itu pedagogi, itu hebat. Tahu materi pelajaran, itu konten, juga hebat. Tapi PCK itu adalah pengetahuan khusus tentang cara terbaik untuk mengajarkan materi tertentu. Itulah yang ternyata hilang dari para guru ini. Jadi, kalau kita rangkum masalahnya, begini ceritanya. Tantangannya adalah materi coding yang super baru. Respon para guru, mereka pakai skill mengajar umum mereka yang luar biasa kreatif. Tapi kebutuhan yang paling mendasar, yaitu pengetahuan spesifik cara ngajarin coding dan pelatihan yang layak dari sistem, itu nggak pernah terpenuhi. Jadi, apa intisari dari semua ini? Kreativitas guru itu memang luar biasa kuat, dan mereka jelas pahlawan dalam cerita ini. Tapi, kreativitas aja nggak cukup. Itu bukan pengganti untuk pengetahuan materi yang mendalam dan dukungan yang nyata dari sistem pendidikan. Pada akhirnya, kisah dari Swedia ini meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan besar. Di dunia yang perubahannya secepat kilat ini, gimana caranya kita bisa memastikan para buruh, orang-orang yang membentuk masa depan kita, nggak pernah lagi tertinggal sendirian?